الفاتحة. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 386. Ya. Halaman 386. Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj, cetakan Darul Kutub Ilmiah. As-salisu, bismillahirrahmanirrahim, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adilla ma udlam aw ajala aw yujhala alayya. As-salisu ala yasbiqa wa la yuqarina jum'atun fi baldatiha illa idza kaburat wa asura istima'uhu fi makan. Wa qila la tustatna hadhihi surah. Wa qila in hala nahrun 'azimun baina shiqqaiha kana kabaladaini. Wa qila in kanat quran wattasalat ta'addadat al-jum'atu bi'adadiha. Jadi syarat nomor 3, Jumatan yang kita dirikan tidak didahului dan juga tidak dibarengi oleh Jumatan yang lain yang masih satu kampung atau satu desa. Jadi di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu tidak boleh dalam satu kota, satu desa, satu kampung ada 2 Jumat. Kecuali kondisi darurat atau sangat hajat. Jadi selama tidak ada darurat atau hajat yang sangat, maka tidak diperbolehkan mendirikan Jumatan di dalam satu kampung lebih dari 1. Nggak boleh. Kalau sampai terjadi, nanti dibahas di belakang. Dibahas di belakang. Itu apa? Falau sabaqaha jum'atun fasahihatu as-sabiqah. Wa biqalin in kana sultanu ma'athaniyah fayasahihah. Jadi kalau sampai dalam satu kampung, satu desa, ada Jumatan lebih dari 1 tanpa ada darurat atau hajat yang sangat, maka yang sah adalah as-sabiqatu, Jumatan yang lebih dulu. Satu pendapat, Jumatan yang di situ ada penguasa. Jadi kepala desanya, penguasanya, sholatnya di mana? Walaupun ini kepala desanya ini salatnya di Jumatan yang terakhir, maka itulah yang sah, fayasahihatu. Kenapa? Berarti Jumatan itu direstui oleh penguasa. Nah, Jumatan yang lebih dulu, ketika tidak ada disertai dihadiri penguasa di situ, maka itu berarti tidak diizinkan. Jadi ini pandangan yang kedua. Terus yang saya maksud tadi yaitu darurat atau sangat hajat, itu contohnya apa? Di sini Imam Nawawi rahimahullah memberikan satu contoh saja, yaitu illa idza kaburat
wa asura ijtima'uhum fi makanin wahidin. Kecuali kalau desanya itu atau kotanya itu luas, sehingga tidak mungkin penduduknya itu mengadakan Jumatan dalam satu tempat, gak muat. Maka fayajuzu ta'addud lil hajah bihasabiha. Jadi kalau ini kotanya ini luas, desanya ini luas, penduduknya banyak, tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat, maka boleh ta'addud, boleh Jumatan lebih dari satu. Lah berapa itu Pak? 2, 3 atau berapa? Bihasabiha, sesuai hajat yang diperlukan. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu masuk kota Baghdad, di saat itu mereka mengadakan Jumatan 2 tempat atau 3. Jadi itu Baghdad itu adalah ibu kota negara Islam di zaman itu. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak mengingkari. Maka mayoritas ulama memahami apa sikapnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini adalah beliau memaafkan ta'addud tersebut karena sulit dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian wakila la tustasna hadis surah. Surah yang terakhir ini tidak dikecualikan, maksudnya walaupun ini kotanya, desanya itu luas, tetap tidak boleh. Wakila, kalau kampung itu dipisah inhala narun azimun bana syiqataha kana kabaladain. Satu kampung ternyata, satu desa dipisah oleh sungai yang besar yang tidak mungkin mereka menyeberang masyaqqah. Baina syiqqaya, di antara dua sisi baldah. Maka dianggap dua desa atau dua kota yang berbeda, sehingga masing-masing sisi boleh mengadakan Jumatan. Wakila, satu pendapat yang lain, ingkanat Quran ingkanat Quran. Jadi Quran ini zamannya Korea. Fatta salat. Jadi maksudnya dulu ini adalah kayak sekarang ini loh. Kayak sekarang kita ke Madiun itu ya. Madiun itu mana? Kan gitu kan? Sebetulnya Madiun asli itu mana? Kebanyakan orang nggak tahu. Itu alun-alun belum tentu. Itu Mangunharjo apa namanya itu. Jadi dulu Madiun itu adalah perkampungan yang terpisah-pisah. Ada Nambangan Lor, ada Nambangan Kidul, ada Mangunharjo, ada namanya Taman, ada namanya Hulun. Kemudian ketika terjadi kepadatan penduduk, dari kampung ini mulai menyebar, bertambah. Akhirnya fakta sholat. Sehingga kampung yang dulu punya nama sendiri-sendiri, punya kepala desa sendiri-sendiri, ini menyambung jadi satu, akhirnya dinamakan Kota Madya Madiun. Nah ini ta'adadat al-jum'atu bi'adatiha. Maka di sini Jumatan boleh berbilang sesuai bilangan kampungnya. Jadi setiap kampung tetap mengadakan Jumatan. Dan justru ini Kila ini satu pendapat yang ditarjah di Fathul Mu'in ini. Terus kemudian di antara asbab yang lain adalah, jadi tadi yang pertama dikatakan satu tempat gak muat, maka satu desa boleh Jumatan lebih dari satu sesuai yang diperlukan. Termasuk di kitab Bughiyah itu, di antara sebab yang membolehkan ta'addud ada terjadi perselisihan. Jadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan, terjadi maksudnya itu pertengkaran. Dalam satu kampung terjadi perselisihan, pertengkaran, di mana nggak bisa didamaikan. Akhirnya pecah jadi dua umpamanya. Maka ini satu kondisi
yang dianggap di situ darurat gitu loh. Nah, memang orang tidak mau ya sudah. Sebetulnya ini kalau ada tangan sultan, maksudnya itu penguasa yang bisa memaksa mereka, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dipaksa mamanya itu malah nggak mau Jumatan, nah tetap nggak mau Jumatan. Jadi ini istilahnya itu perselisihan yang nggak bisa didamaikan, nggak bisa disatukan. Itu ada juga satu pendapat yang mengatakan boleh ta'addud dalam kondisi semacam itu. Ini beberapa surah gitu. Jadi ada khilafiyat. Wal mutabar sabut taharrumi. Jadi falau sabaqaha, maksudnya kembali kepada pendapat yang pertama yang utama tadi, ketika tidak ada darurat atau hajat, kemudian Jumatan lebih dari satu, fasahihatu as-sabiqah. Wa biqalin in kana sultan ma'astaniyah fahiya sahihatu. Wal mutabaru sabut taharrumi. Lah sekarang yang dimaksud mendahului itu bagaimana? Sabut taharrumi, wakilah tahalluli, wakilah bi awalil khutbah. Yang dimaksud lebih dulu adalah siapa yang lebih dulu takbiratul ihram salat Jumat. Wakilah yang lebih dulu salamnya, yaitu sempurnanya mim dari assalamualaikum. Wakilah mana yang lebih dulu khutbah Jumatnya. Dah, gitu. Sekarang tafrih. Falau waqa'ata ma'an au syakka. Jadi kalau ada Jumatan ini bersamaan, takbirnya bersamaan, takbiratul ihramnya bersamaan, atau diragukan, tidak diketahui mana yang lebih dulu, mana yang tsaniyah, mana yang ulang, tidak diketahui, diragukan. Ustunifat al-Jumatu, maka wajib diulangi Jumatannya. Wa in sabaqat idhuma wa lam tata'ayyan. Jadi kalau datang bersamaan, terjadi takbiratul ihram bersamaan atau diragukan, maka wajib diulangi Jumatannya. Jadi suka fil ma'iyati, suka diragukan fil ma'iyah, nggak diketahui bersamaan atau tidak. Dawain sabaqat idhuma wa lam tata'ayyan. Diyakini salah satu dari keduanya lebih dulu, tetapi tidak ditentukan karena ada suara angin begitu. Jadi yakin bahwa salah satu takbirnya lebih dulu dari yang lain, tapi nggak diketahui, tidak ditentukan yang mana. Autayanat atau tertentu diketahui, wanusia tetapi dilupakan yang mana. Salau duhron, maka wajib sholat duhur, wabi qolin Jum'atan, tetap wajib sholat Jumat. Jadi makanya sering terkadang itu ini sudah ada Jumatan, kemudian ada satu RT, satu RW bikin masjid sendiri karena merasa masjidnya itu besar, merasa ini kalau sholat masyarakatnya ini sholat cukup lebih dari 40, kemudian minta izin untuk mendirikan Jumatan sendiri, tetap tidak kita perbolehkan. Jadi kayak kemarin ada orang tanya juga, ini satu desa Jumatannya satu, kemudian terus ada satu warga, satu RT, dua RT, satu RW punya masjid, minta pandangan kepada saya, boleh tidak mendirikan Jumatan? Maka tak lihat, coba kamu tunjukkan di Google Map, itu kampungnya itu posisinya bagaimana, Jumatan lamanya masjidnya yang mana, kemudian masjid yang baru yang rencana Jumatan di mana. Kan kita tinjau apakah ini memenuhi syarat ta'addud. Mungkin karena berjauhan begitu, masjid satu dengan yang satu yang sangat jauh. Nah ternyata kita lihat ini jaraknya berapa meter, cuma 500 meter. Kemudian kampungnya juga tidak terlalu padat penduduknya, sehingga masjid yang pertama itu masih muat. Maka ketika tidak ada alasan-alasan udzur syar'i, masjid yang pertama masih muat,
kemudian juga tidak ada masalah di antara mereka, maka tidak diperbolehkan mendirikan Jumatan yang baru. Tidak boleh. Ya sudah, begitu itu. Tidak boleh. Ar-Rabi'u. Jadi sholat Jumat itu tujuannya apa tuh? Tujuannya menyatukan umat gitu. Sholat Jumat itu tujuannya menyatukan umat. Nanti kalau dibiarkan ini umat berpecah, sulit untuk disatukan. Termasuk sebetulnya itu ini ada masjid. Sudahlah, ini apa itu namanya? Kiai Zeron rahimahullah itu terkadang risau di satu kampung itu ada masjid, kemudian di dikit-dikit musola, dikit-dikit musola, dikit-dikit musola. Sebetulnya itu Kiai Zeron juga risau kondisi yang semacam itu. Waktu itu yang disebutkan adalah di satu kampung di Karas sana. Karena dikit-dikit musola, akhirnya umat itu sulit untuk disatukan. Di antaranya semacam itu, padahal itu cuma sholat 5 waktu, bukan Jumatan. Apalagi kalau Jumatan dipisah, ini tambah parah, itu sulit untuk disatukan. Ar-Rabi'u al-jama'atu wa syartu al-ghairiha ang tuqama al-ghairiha wa ang tuqama bi arba'ina mukallafan hurran dzakaran mustawtinan la yad'anu syifaan wa la sayfan illa lihajatin. Jadi syarat nomor 4, syarat sahnya mendirikan Jumatan nomor 4, tadi kemarin sudah dibahas. Syarat pertama harus di waktu zuhur. Kemudian syarat kedua didirikan di perkampungan. Nomor 3 tidak ada ta'addud di dalam satu kampung atau desa. Nomor 4 berjamaah. Nah, syaratnya berjamaah di dalam sholat Jumat sebagaimana syarat yang lain, yaitu selain sholat Jumat. Kemudian ditambahkan, kalau jamaah selain sholat Jumat itu minimal 2 orang. Jadi syarat-syarat berjamaah di selain sholat Jumat itu minimal 2 orang sudah cukup, ada imam, ada makmum. Nah, adapun sholat Jumat ditambahkan waktu qoma di arba'in, minimal harus 40 menurut qaul jadid. Jadi ada 2 riwayat, 40 termasuk imam, riwayat kedua 41, jadi 40 makmum, 1 imam, totalnya 41. Nah, 40 ini juga tidak sembarang orang. Harus orang yang balik, akil, merdeka, laki-laki dan mustautin, yaitu la yad'anu syita'an wa la sayfan ila lihajatin. Jadi orang yang memang berdomisili di kampung tempat didirikannya sholat Jumat. Gitu. Jadi saya ulangi, ditambahkan harus jamaahnya itu 40 orang termasuk imam, dan 40 orang ini harus balik, akil, merdeka, laki-laki, dan memang tempat tinggalnya di situ, domisili di situ. Jadi mustautin itu adalah memang warga situ yang memang warga tempat didirikannya Jumatan, yang mana dia sudah niat untuk tinggal di situ, berdomisili di situ, bukan sementara. Niat tinggal di situ, domisili di situ untuk seterusnya. Sehingga la yata'anu syita'an wa la saifan, dia tidak akan pindah dari kampung itu baik musim dingin, musim panas, kecuali ada hajat yaitu safar. Jadi ini mengecualikan mukim. Mukim itu siapa? Mukim itu orang yang niat tinggal di satu tempat sementara. Contohnya orang tuh santri, itu namanya mukim. Sehingga santri ini wajib Jumatan, laki-laki maksudnya. Santri yang laki-laki balik akil wajib Jumatan, sah Jumatannya, tetapi tidak menjadikan terbentuknya sholat Jumat. Gitu loh. Karena apa? Dia bukan mustautin. Dia bukan mustautin. Jadi harus balik akil merdeka laki-laki mustautin. Itu yang dikatakan rijalun
kamilin, kamilun, rijalun kamilun. Kemudian wasahih ini qadwa bil mardo. Pendapat yang sahih sah Jumatan dengan orang yang sakit, maksudnya laki-laki balik akil mustautin yang kondisi sakit, sehingga ini tidak wajib Jumatan, tetapi kalau dia memaksakan diri Jumatan maka sah. Jadi mardo dari rijalun kamilun, maksudnya begitu. Wa ana imam la yustahadu kaunu faqa arba'in. Kembali kepada wasahih atau kepada wasahih, imam tidak disyaratkan adanya dia melebihi 40. Wala dhifatu ala arba'un aw ba'duhu bil khutbah. Kalau 40 tadi atau sebagian buyaran, in fadda lam faddu min haulik. Buyaran di tengah-tengah khutbah, lam yusab al-maqulu bi ghaibatihim. Maka rukun yang dikerjakan di saat mereka sedang pergi tidak dihitung. Wa yajuzul bina ala ma madha. Dan boleh meneruskan khutbah yang telah lewat. In aidu qabla tulil fasl. Kalau mereka kembali sebelum jarak yang lama. Wa kadza bina salat ala khutbah in faddu bainahuma. Begitu pula meneruskan salat atas khutbah yang telah dikerjakan. Kalau mereka buyaran di antara salat dan khutbah, bain aidu ba'da tuli, kalau mereka kembali selepas jarak yang lama, menurut uruf wajib istinabu, maka wajib memulai khutbah bil adhari menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Wa in fadu bi shalah batalat, kalau buyaran di tengah-tengah salat maka batal. Wa bi qaulin la in baqiyasnani, tidak batal selama masih ada 2 orang. Jadi ini perhatikan. Jadi ini Imam Suyuti rahimahullah ini meriwayatkan banyak sekali pendapat mengenai bilangan minimal sholat Jumat. Jadi banyak sekali riwayat begitu. Qaul jadid 40 atau 41. Yang muktamad dari 2 pendapat 40. Wes. Terus seandainya kita ikut, jadi namanya bermadhab, al-madhab wa naqal. Bermadhab itu menukil. Menukil. Kalau kita ikut pendapat ini, maka akan terjadi tafriq, banyak sekali masail furu'iyah yang dicapakan atas hukum ini. Yaitu apa? Sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah, yang anggota jamaahnya minimal 40 orang, rijalin kamilin, yaitu baligin, akilin, hurrin, zakarin, mustautin. Jadi ini, ikut pendapat ini seumpama di tengah-tengah khutbah, fil khutbah, Jumatan cuma 40 doang, udah. 40 doang. Tahu-tahu di khutbah 2 orang, 3 orang pergi. Maka rukun yang dibaca oleh khatib di saat mereka pergi itu tidak dihitung, nanti wajib diulangi. Kemudian ketika mereka sudah kembali, mungkin pergi ke toilet, pergi untuk wudhu. Nah, di saat mereka pergi terus kembali, maka ini wajib diulangi dari awal atau diteruskan. Jawabannya, kalau kembali qabla tulil fasl, ya sudah diteruskan. Begitu pula kalau mereka pergi antara sholat dengan khutbah, mereka biaran. Ini kalau kembali qabla tulil fasl, maka diteruskan. Kalau kembalinya ba'da tulil fasl, ada 2 pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat Al-Adhar, pendapat yang diunggulkan, wajib diulangi khutbahnya. Kemudian pendapat yang kedua, la yajibul istinaf, tidak wajib diulangi, jadi tinggal diteruskan. Jadi ada khilafiyah. Kemudian, jadi itu tadi dibahas bagaimana hukumnya kalau mereka ini buyaran di tengah-tengah khutbah, atau mereka ini sebagian buyaran sehingga kurang dari 40 antara khutbah dan sholat. Udah dibahas. Jadi udah dibahas. Kalau mereka balik qabla tulil fasl, lanjut. Kalau ba'da tulil fasl, 2 pendapat.
Sekarang bagaimana kalau mereka buyaran di tengah-tengah sholat? Jadi maksudnya buyaran sampai yang tersisa tidak ada 40. Maka pendapat pertama batal sholatnya. Pendapat yang kedua tidak selama masih minimal masih tersisa 2 orang. Allah. Jadi istilahnya dalam fikih yutafaru fidawam la yutafaru fil ibtida. Jadi ini karena kejadian buyar itu di tengah-tengah sholat, nah sudah di tengah-tengah sholat, maka ini dimaafkan. Beda kalau mereka buyaran sebelum memulai sholat. Ini kaidah fikihnya. Kalau ikut dalilnya ya itu kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tengah-tengah khutbah maka tiba-tiba ada rombongan dagang membawa hiburan, ada hiburannya di situ. Maka rombongan dagang ada hiburannya. Maka ini kondisi cerita ini di awal-awal Jumatan di Medina. Jadi ini baginda Nabi baru-baru aja hijrah ke Medina, sehingga para sahabat itu nggak tahu istilahnya aturannya bagaimana tata tertib di dalam sholat Jumat gitu. Maka ketika di tengah-tengah sholat Jumat ada rombongan dagang yang disertai ada hiburannya, maka mereka meninggalkan Nabi sehingga tersisa 12 orang atau bahkan kurang dari itu. Nah, terus sekarang kalau bicara mengenai pendapat kedua, ketiga, Qotobin. Jadi bagaimana Pak ini mengenai Jumatan-Jumatan di kampung-kampung yang penduduknya minoritas atau penduduknya sangat awam sehingga jauh dari kata 40 orang gitu. Jauh daripada itu persyaratan 40 orang. Nah ini ya ada Qol-Qodim. Jadi Qol-Qodim ada di Ibn Hujair Al-Yamani di dalam Hasyiah yang Anatul Talibin meriwayatkan ada 2 Qol-Qodim Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di mana yang pertama minimal Jumatan itu 12 orang, kemudian pendapat kedua 4 orang. Dan beliau mengatakan ini walaupun Qol-Qodim tetapi boleh diamalkan karena ada dukungan dari ashabul wujud. Jadi karena didukung oleh sebagian ashab, walaupun Qol-Qodim ada dukungan dari sebagian ashab, maka boleh diamalkan. Kalau tidak ada dukungan, Qol-Qodim nggak bisa diriwayatkan, juga tidak boleh diamalkan. Nah, udah. Jadi ini orang-orang yang sering ke daerah-daerah, apalagi daerah-daerah pelosok, tahu sendirilah kondisi umat. Terkadang masyarakatnya ini Jumatan ini 10 orang, 20 orang, 30 orang, ini sudah bukan rahasia lagi. Maka solusinya minimal bisa ikut Qol-Qodim yang ditulis di catatan kaki I'anatul Talibin itu. Bukan di i'anahnya, di catatan kakinya. Ini juga saya nukil di kitab Tafsir Juz 2. Kemudian yang kedua, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik ini ada di Fathul Mu'in, diulangi sholat duhur. Jadi orang yang Jumatan kurang dari 40, nah, boleh dia mengamalkan Qol-Qodim. Tapi seumpama dia ini mengulangi sholat duhur, tentu itu lebih baik. Terus sering juga ini banyak kali pertanyaan ini dari alumni punya pondok pesantren, kemudian terus minta izin, boleh enggak ini santri bikin Jumatan sendiri? Lah santri itu loh jelas sudah ada 40 orang mustautinnya kan gitu kan. Lalu Pak, alasannya keamanan. Jadi pikiran-pikiran semacam ini tidak bisa dibenarkan. Santri ini juga biasa keluar 40 hari itu lebih biasa dia ini keluar 40 hari, bukan keluar
3 jam, 4 jam, dia keluar 40 hari pun diizinkan gitu loh. Nah sekarang ini mau keluar untuk sholat Jumat. Sekarang mau keluar untuk sholat Jumat. Maka dibuatlah seperti rombongan. Jadi keluar dari pondok dibuat 5 orang 1 amir, 5 orang 1 amir. Pokoknya nanti kamu selama di masjid 5 orang, nanti pulang harus 5 orang di absen. Nah, jadi pulang jam sekian di absen. Siapa yang pulang tidak tepat waktu, tidak bisa memberikan alasan, maka dianggap satu pelanggaran. Udah gitu aja. Jadi jangan pikirannya itu karena keamanan, terus alasan menjaga santri, biar tertib, biar keluyuran, kemudian terus tidak boleh Jumatan. Ini satu pemikiran yang betul-betul salah. Gitu. Jadi satu pemikiran yang salah. Jadi kalau di situ itu memang ada mustautinnya, ada mustautin 40 orang dan memang jauh dari masjid, beda lagi. Jadi mungkin di situ tuh punya kampung sendiri, atau memang di situ tuh merintis kampung sendiri. Terkadang pondok itu jauh dari perkampungan, dan di situ merintis kampung sendiri. Juga ada beberapa kampung yang tinggal di situ. Nah, maka kalau memang kondisinya itu ada 40, ya silakan buat kampung sendiri, kemudian Jumatan sendiri, nah silakan, kan gitu kan. Tetapi kalau ini kondisinya di tengah kampung, dekat dengan kampung, di situ sudah ada Jumatan, maka santri ikut Jumatan yang ada. Dikawal ustadznya, kalau ada asal yang bisa mengikuti, dibentuk jamaah-jamaah, berangkat berjamaah, pulang dengan berjamaah. Jadi tidak boleh mendirikan Jumatan sendiri. Apalagi kondisi tidak memenuhi persyaratan mustautin 40 orang. Ditambah gak karu-karuan itu nanti. Ini tolong diperhatikan. Wa tasawwufal abdi wasabi wal musafiri bil adhari. Boleh sholat Jumat ketika idza tamma al-adadu bi ghairihi. Jadi boleh sholat Jumat, imamnya itu budak, imamnya belum balik, imamnya musafir, imamnya mukim. Syaratnya idza tammal adadu bi ghairihi, 40 sudah sempurna dengan selain imam. Walau kana imamu junuban aw muhdisan sahhat jum'atuhum. Kalau ternyata imamnya ini junub atau muhdis, jadi di dalam sholat jamaah sudah dibahas kemarin, ada kondisi di mana imamnya itu junub atau hadas kecil atau membawa hal najis yang khafi, kan gitu kan. Maka ini jamaah sah. Jamaah sah, makmum juga tidak wajib mengulangi sholatnya, juga tetap mendapatkan 27 derajat. Ini di dalam aturan sholat jamaah. Nah, yang dipertanyakan sekarang, bagaimana kalau itu terjadi pada sholat Jumat? Nah, gitu loh. Terjadi pada sholat Jumat. Maka ketika kita mengatakan sholat jamaah tetap sah, ya tinggal memperhatikan syarat yang lain. Nah, sholat Jum'atu bil adhan intamal adatu bil ghairihi wa illa mala. Jadi ketika kita menghukumi sholat jamaah sah, maka sholat Jumat juga sah, gitu. Tapi dengan syarat 40 orang itu sudah sempurna tanpa menghitung imam. Wa illa, kalau sempurnanya bersama imam, imam termasuk arba'in, ya fala maka tidak sah. Wa manahikul imam al-mudisa roki'an lam tusaf ro'atu ala sahih. Barang siapa menemui imam yang dia ini berhadas, menemui roki'ah dalam kondisi ruku, maka tidak dihitung rokaatnya. Jadi dikatakan barang siapa menemui imam dalam kondisi ruku dan bisa tumunina bersama imam dalam kondisi ruku, maka dia mendapat rokaat tersebut.
Tetapi syaratnya rukuknya itu rukuk yang sah bagi imam. Jadi kalau ternyata rukuknya itu adalah rukuk rakaat kelima atau rukuknya itu imamnya berhadas, maka imam tidak bisa menanggung kekurangan makmum, nggak bisa, sehingga tidak dihitung itu rakaat tersebut bagi makmum. Al-khamisu khutbatani qabla sholat, harus hindari 2 khutbah sebelum sholat. Wa kanuma khamsatun, alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walahuma muta'ayyinun, lafadznya hamdalah dan salawat ditentukan. Wal wasiyatu bitaqwa, nomor 3 wasiat takwa. Wala yata'ayyanu lafzuha, wasiat takwa ini lafadznya tidak ditentukan ala sahih. Wa di salah satu arkanun bil khutbatin, 3-tiganya adalah rukun dalam 2 khutbah. Wa rabiu qira'atu ayatin min fi ihdahuma, membaca 1 ayat di salah satu 2 khutbah. Wakila bil ula, satu pendapat yang lemah harus di khutbah pertama. Wakila bima, pendapat ketiga yang lemah harus kedua-duanya. Wakila la tajibu, satu pendapat tidak wajib. Jadi ada 4 pendapat. Wala tajibu wal khamisu ma yaqali ismutu ainil mu'minin fi tsaniyah wakila la yajib. Jadi sesuatu yang dinamakan doa untuk orang-orang beriman khusus dalam khutbah kedua, wakila la yajibu, tidak wajib apa doa. Jadi diperhatikan, khutbah ini rukunnya ada 5, yang 3 harus ada di setiap khutbah. Harus ada di khutbah pertama dan ada di khutbah kedua, yaitu hamdulillah, alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmadullah ta'ala. Salawat harus menyebut nama Nabi, nggak boleh dengan domir. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi harus nama Muhammad, tidak boleh pakai domir. Walaupun sebelumnya disebut nama Nabi, nggak boleh, harus terang-terangan nama Nabi disebut. Jadi 3-tiganya ini harus ada di setiap khutbah. Kemudian mengenai membaca 1 ayat yang memahamkan. Jadi ayatin kamilah, ini harus 1 ayat yang sempurna dan memahamkan. Maka ini cukup di salah satu. Pendapat kedua harus khutbah pertama. Pendapat ketiga harus 2 khutbah, masing-masing khutbah. Nah, pendapat keempat tidak wajib. Kemudian masalah doa ada 2 pendapat. Yang utama, doa di sini harus doa kaitan dengan akhirat. Jadi mendoakan orang beriman harus doa kaitan dengan akhirat. Wakila tidak wajib. Jadi maksudnya apa? Ini syarat rukun nomor 4 dan nomor 5 ini rikasnya ada khilafiyah. Membaca ayat dan doa itu ada khilafiyah. Sehingga nanti seumpama terjadi ada khotib yang lupa, ya masih ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i. Itu yang poin inti. Nah, lupa. Kalau yang lupa itu wasiat takwa gimana? Sholawatnya, wasiat takwa. Ya sudah lah, ini akhirnya ikut mazhab Hanafi aja yang longgar dalam masalah khutbah, longgar banget. Jadi cuma kalau ada khotib semacam itu jangan terus dibiarkan. Jadi kalau ada khotib sembrono dan dia ini bukan orang pondokan, karena orang luar itu orang-orang yang pandai ceramah, pandai pidato, mengira bahwa khutbah Jumat itu seperti ceramah gitu aja, sehingga dia tidak mempelajari apa saja rukun khutbah dan apa saja persyaratan-persyaratannya gitu. Maka ini kalau ada khotib ini terlalu tegur, maksudnya sering teledor dalam masalah ini, sedangkan dia backgroundnya bukan orang pondok, ya kita ingatkan silaturahim gitu, silaturahim diingatkan. Kalau orang dia ini orang pondokan, biasanya karena lupa gitu aja, bukan karena disengaja, enggak. Ya terkadang lupa, terkadang sudah terbiasa, tahu-tahu baca sholawat pakai domir, kan gitu kan. Jadi terkadang lupa gitu aja.
Wa istaratu kanuha arabiyatan murattabatan arkani salasatil ula. Disyaratkan adanya khutbah harus pakai bahasa Arab. Ini walaupun ada khilafiyah, yang utama harus pakai bahasa Arab. Baik khutbah pertama, khutbah kedua, yang dimaksud adalah rukunnya. Jadi diperhatikan. Jadi yang wajib pakai bahasa Arab ini rukunnya. Karena ini ada sebagian orang tuh ekstrim. Jadi khutbah tuh semuanya harus bahasa Arab. Kalau sampai ada nasihat-nasihat yang tidak pakai bahasa Arab, maka itu dianggap memutus mualah. Nah, ini namanya berlebihan. Jadi berlebihan. Memang tradisi adat setiap negara berbeda-beda. Jadi kayak kalau di Arab ya semua khutbah itu pakai bahasa Arab. Jadi kayak di India, Pakistan, Bangladesh, ini khutbah Jumat itu semua pakai bahasa Arab. Lah kemudian kalau mau ceramah diadakan sebelum khutbah, itu ada ceramah nasihat gitu. Dan khutbah semua pakai bahasa Arab. Ini tradisi di sana. Dan di Indonesia ini ya ada sebagai daerah semacam itu kayak di Madura, di mana itu ada. Tetapi umumnya di mana-mana khutbah itu, rukunnya dibaca pakai bahasa Arab, kemudian nasihatnya ya pakai bahasa yang dipahami oleh jamaahnya. Gitu. Karena kalau khutbah itu nggak bisa dipahami jamaahnya, bagaimana mereka ini mau paham, mau maksudnya itu terima nasihat, mau memahami nasihat, mau mengamalkan nasihat, bagaimana udah paham gitu. Jadi semacam itu. Jadi yang wajib ini adalah arkanul khutbah. Ini harus pakai bahasa Arab. Dan kemudian istilahnya itu selepas rukun-rukunnya, hamdallah, sholawat, wasiat taqwa pakai bahasa Arab. Kemudian nasihatnya itu pakai bahasa daerah yang dipahami oleh orang setempat, itu nggak ada masalah. Juga tidak bisa dikatakan memutus khutbah. Nah, ini namanya tengah-tengah. Jangan juga terus berlebihan. Karena ini dikatakan bahwa ceramah tidak memutus khutbah, akhirnya ceramah khutbah 1 jam, setengah jam. Akhirnya apa? Akhirnya jamaahnya tidur semua. Jadi khutbah itu pendek. Di antara fakihnya seseorang itu, kalau sholat Jumat, khutbahnya lebih pendek daripada umumnya khutbah, dan sholatnya agak panjang daripada umumnya sholat. Gitu. Jadi apa itu qisarul khutbah wa tulus sholat, itu di antara fakihnya seseorang. Kemudian murattabatul arkani salasatil ula. Jadi rukun yang 3 itu harus diurutkan. Hamdalah, sholawat, taqwa. Wa pada zawali ada khutbah harus selepas masuk waktu zuhur. Wal qiyamu fi ma qadara, wajib berdiri dalam 2 khutbah kalau dia mampu. Jadi tidak boleh khutbah sebelum masuk waktu zuhur. Wajib berdiri dalam 2 khutbah kalau mampu, wal julusu bainahuma. Wajib duduk di antara 2 khutbah. Wa isma'u arba'ina kamilin. Wajib khutbah itu dengan suara yang didengarkan, isma'. Wajib dengan suara keras yang didengarkan oleh 40 orang yang memenuhi kamilin tadi, yang memenuhi syarat terbentuknya Jumat. Wajib itu ana yang ma'alaimul kalam. Wa yusanul insadu. Nah, jadi kalau jadi berbicara di saat khutbah itu enggak haram, makruh. Dan insaf itu sunnah. Jadi ketika kalam tidak haram, maka insaf tidak wajib. Insaf mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh itu sunnah. Kemudian berbicara di tengah-tengah khutbah itu makruh. Tapi makruh di sini bukan makruh biasa, makruh yang bisa menghapus pahala Jumat. Maka idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsik wal imamu yaktubu faqad laghut. Jadi maksudnya apa? Ini padahal ngomongnya bukan ngomong sia-sia. Dia lihat orang sampingnya ngobrol. Lihat orang sampingnya itu entah ngobrol, entah apa itu
nggak konsentrasi, maka dia tegur, diam. Jadi dia negur orang sampingnya dengan kata-kata diam. Maka dianggap teguran dia kepada orang sampingnya itu dianggap sudah berpaling dari khutbah. Itu sudah bisa menghapus pahala Jumat. Maka walaupun ini yang mutamat ini makruh tidak haram, tapi makruhnya itu makruh berat gitu loh. Jadi makruh yang bisa menghapus pahala Jumat. Gitu. Maka ada suatu hari ada cerita apa itu di tengah-tengah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah, maka duduklah ini Sayyidina Umar bin Khattab baru datang dari datanya agak lambat. Kemudian selepas duduk, tiba-tiba baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah khutbah baca satu ayat yang belum pernah didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar tanya kepada orang di sampingnya yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, mata uziat hadil ayat. Sayyidina Umar apa siapa? Sayyidina Umar atau lupa saya. Jadi yang jelas itu Ubay bin Ka'ab. Kemudian laki-lakinya tadi lupa saya. Jadi itu Sayyidina Umar atau apa itu yang lain, lupa saya. Maka mata usia ayat Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu isyarat dengan apa itu jari-jari tangannya beliau letakkan di depan mulutnya, isyarat supaya diam. Dan kemudian selesai sholat, maka laki-laki tadi dinasihati, kamu sama saja tidak Jumatan bersama kami. Innaka lam tahdul Jumat ma'ana. Maksudnya, kamu tidak dapat, walaupun jasad kamu datang ke sini, tetapi sebetulnya kamu tidak datang Jumatan, sehingga kamu tidak mendapat pahala Jumatan sama sekali. Maka laki-laki tadi gak terima gitu. Istilahnya itu iskal gitu. Akhirnya sowan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka apa komentar baginda Nabi? Shadaqa Ubayyun wa ati Ubayya. Ubay telah benar dan taatilah dalam masalah ini perkataan Ubay. Jadi taatlah kepada Ubay. Ubay telah benar dalam perkataannya dan taatlah kamu kepada Ubay. Jadi kemudian apa yang menyebabkan terjadi perselisihan para ulama di dalam masalah hukumnya berbicara di saat khutbah? Orang yang mengatakan berbicara itu haram berarti insaf itu wajib. Ulama yang mengatakan berbicara itu makruh berarti insaf itu sunnah. Jadi memang bermula daripada hadis Muslim yang tadi disampaikan, idza qala li sahibi ka yaumil jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lahu. Jadi ini al-jadid, jadi menunjukkan qaul qadim menyatakan bahwa kalam itu haram. Jadi kata-kata lazauta kamu ini sia-sia Jumatan kamu, berarti ini ancaman. Ketika satu larangan disertai ancaman, maka menunjukkan itu haram. Nah, apa dasar qaul jadid yang mengatakan makruh? Yaitu hadisnya Arabi, di mana beliau bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat khutbah Jum'ah mata sa'ah. Jadi beliau bertanya itu berbicara. Kemudian baginda Nabi SAW tidak mengingkari, menunjukkan bahwa ini menunjukkan berbicara itu tidak sampai haram. Yang kedua, hadisnya Arabi yang lapor kepada Nabi SAW di saat sedang khutbah. Ya Rasulullah,
halakal mal wa ja'al 'iyal qad Allah lana. Maksudnya harta pada rusak, ternak kelaparan. Ini keluarga kelaparan karena tidak turun hujan. Doalah untuk kami. Dan Nabi tidak mengingkari ini sahabat yang memotong khutbah Nabi. Maksudnya bertanya kepada Nabi dengan cara memotong khutbah di tengah-tengah khutbah. Menunjukkan bahwasanya orang berbicara itu tidak sampai tingkatan haram. Untuk alasoh anak tertib al-arkani laysa bi syartin. Imam Nawawi menyatakan al-asoh jadi menyebutkan rukun secara tertib itu bukan satu syarat yang harus dikerjakan. Wallahu a'lam. Wala daru istiratul mu'ala wa taharatil hadasi wal khabati wa satru. Disyaratkan bagi khatib walaupun ada khilafiyah. Al-Adhar menunjukkan ini ada khilafiyah dan sumber perbedaan pendapat adalah Imam Syafi'i radhiyallahu sendiri. Jadi harus mualah antara rukun khutbah dan di antara dua khutbah dan antara khutbah dan sholat. Jadi ini dalam qaul jadid ada dua pendapat. Yang pertama harus mualah. Pendapat kedua la tustaratul mualah li anna al-gharadu al-wa'du wa tadhkir. Wa tadhkir yahsulu ma'a tafriqil kalimat. Jadi pendapat kedua tidak harus mualah. Kemudian juga suci dari hadas, suci dari najis dan menutup aurat. Jadi ini ataf kemana ini? Jadi bukan ataf kepada wal adharu, bukan. Jadi di sini ini jangan disalahpahami bahwasanya jadi wal adharu istirahatul mualah titik. Terus wa taharatul hadasi kembali kepada yustaratu. Yustaratu kaunuha arabiyatan. Jadi syarat-syaratnya khutbah itu satu berbahasa Arab. Yang kedua masuk waktu duhur. Yang ketiga al-qiyamu, jadi dibaca Arafah. Yang keempat al-julusu bainahuma. Kemudian yang kelima dengan suara keras yang bisa didengar 40 orang yang kamilin. Jadi 5. Kemudian nomor 6 masalah tertibul arkan khilafiyat. Mualah khilafiyat. Jadi masalah tertibul arkan Imam Rawi menyatakan wajib. Jadi tertibul arkan salah satu tadi Imam Nawawi tidak. Kemudian masalah mualah khilafat wa taharatul hadasi atau dari kaunuha tadi. Disyaratkan suci dari hadas, suci dari najis dan menutup aurat. Wa tusanu ala mimbarin aw murtabi'in. Disunahkan khutbah di atas mimbar, kalau tidak ada mimbar ya tempat yang tinggi. Wa yusallimu ala man indal mimbari. Disunahkan salam kepada orang-orang yang di dekat mimbar. Jadi ini imam ini disunahkan salam ketika masuk masjid. Jadi khotib, ketika khotib datang. Jadi ceritanya zaman baginda Nabi SAW, beliau datang ke masjid langsung menuju mimbar. Maka ketika masuk masjid disunahkan salam. Ketika dekat dengan mimbar disunahkan salam pula dengan orang-orang yang ada di sekitar mimbar. Dan ketika di atas mimbar, jadi ini 3 kali salam. Ketika masuk masjid kepada orang-orang yang dekat pintu itu. Kemudian ketika sudah mendekati mimbar salam. Wa yuqbil alaihi idza sa'ida. Nah, ketika sudah di atas mimbar menghadap ke makmum. Wa yusallim alaihim, salam lagi atas semua hadirin. Wa yajlisa dan duduk summa yu'adzinu muadzin adzan. Wa takuna disunahkan tadi atau kepada wa tusannu. Tusannu an takuna khutbah balighatan mafhumatan qasiratan. Jadi balighah itu tegas dan lantang. Khutbahnya harus tegas, lantang, tidak boleh kelemek-kelemek. Tegas, jelas, lantang gitu. Jadi tegas
Jelas, lantang begitu. Mafhumatan kata-katanya dipahami. Qasirotan pendek, jangan terlalu panjang. Wala yastafita yaminan wa shimalan bi syai'in minha. Jangan tolak-toleh dari ke kanan ke kiri di tengah-tengah khutbah. Ini bukan pidato, bukan ceramah biasa. Ini khutbah dengan cara khusus. Jadi imam lurus menghadap ke depan, tidak boleh tolak-toleh ke kanan ke kiri. Ini orang yang terkadang biasa ceramah juga begitu, masih tolak-toleh karena dia ini lupa. Ini bukan ceramah biasa, ini khutbah. Yang kedua, terkadang itu backgroundnya, latar belakangnya bukan orang-orang yang ngaji kitab kuning di pondok, bukan. Jadi makanya ini orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang tidak pernah baca kitab, walaupun toh pandai ceramah kayak apa, nggak usah diikuti, nggak usah diikuti. Tidak boleh tolak-toleh kanan kirinya seperti jadi imam itu, imam-imamnya orang Arab itu, orang-orang Saudi itu jadi imam, sholat sambil gerak-gerak, kepala digerak-gerakan mengikuti lagunya. Ini satu bid'ah mungkaroh gitu loh. Bahkan itu bisa membatalkan sholat gitu loh. Jadi tidak boleh kita di sholat gerak-gerak mengikuti lagu yang dia baca, tidak boleh gitu loh. Itu kalau gerakan sampai 3 kali lebih batal sholatnya. Wa yatamidu ala sayfin awasan wa nahwihi. Jadi tangannya berpegang, bersandar pada pedang, tongkat, tumbak atau semisalnya. Kalau tidak ada, yuk pada tiang mimbar. Jadi ini zaman dulu khutbah itu pegangannya itu bukan kayu, bukan. Pegangannya itu adalah pedang atau tombak. Sebagai isyarat bahwa agama itu ditegakkan dengan jihad, begitu. Wa yakunu julusu bainal mana wa suratul ikhlas. Duduk di antara dua khutbah jangan terlalu panjang. Cukup seukuran membaca surat ikhlas. Wa idza balagha syara'al muadzinu bil iqamah. Kalau sudah selesai khutbah kedua, langsung muadzin iqamah. Wa badara al-imamul yablughal mihrab ma'a faraghihi. Imam segera pergi ke arah pengimaman sehingga dia sampai mihrab bersamaan dengan selesainya muadzin dari iqamah. Wa yaqra bil ula al-jum'ah misali al-munafiqin jahran. Surat yang disunahkan dibaca dalam salat Jumat salah satu dari dua. Imma salat Jumat rakaat pertama, salat munafikin rakaat kedua, atau sabih isma rabbikal a'la rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah itu rakaat kedua. Jadi kalau kita ini membaca surah sesuai dengan surah muayyanah, maka dapat 2 pahala, pahala qiraatus surah dan pahala takyinus surah. Nah, jadi dapat 2 pahala itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut, silakan. Bab sholat Jumat atau yang lain silakan. Ada? Kalau enggak lanjut. Waalaikumsalam. Dos, masuk. Oh, oke. Dan nggak ada pemberitaan, Gus. Gak ada SMS. Kita penasaran langsung. Iya, anu gitu. Ayo sekedar. Ada pertanyaan nggak? Ada Ustaz, izin Ustaz. Ya, ini nanti kayaknya ada pertanyaan terus. Mungkin selesai agak awal ini ada privat sama. Oke Ustaz. Wanita safar pergi umrah sendiri Ustaz. Bisa apa enggak Ustaz? Jadi ini kalau bicara mazhab Syafi'i, kalau safar itu safar wajib, umroh pertama kali. Nah, umrohnya pertama kali, berarti kan umroh itu wajiblah bagi dia. Maka boleh dengan syarat membawa bersama rombongan yang diyakini aman gitu. Jadi ada rombongan
yang diyakini aman, rombongan di pesawat, rombongan di perjalanan dia berangkat, rombongan di sana, diyakini aman, gak ada masalah. Tapi kalau umroh itu sunnah, jadi umroh yang sudah kedua, bukan umroh nadar juga, bukan umroh qadha. Pokoknya umrohnya umroh sunnah, bukan umroh yang wajib, bukan umroh nadar, itu enggak boleh. Gitu. Kalau utamanya enggak boleh. Jadi harus dengan suami atau mahramnya. Gitu. Satu lagi, Dad. Ya. Wanita bekerja kerja, safarnya tuh atas alasan kerja, outstation dipanggil. Apa? Dia safar atas alasan kerja, Ustaz. Dia sudah bersuami belum? Sudah. Terus kerjanya itu kerja yang mengikat kaitan dengan pemerintah, bukan? Bukan, swasta. Jadi gini ya, memang kita bicara begini, ini bicara untuk kalangan orang-orang yang memang tamatan pondok, atau orang-orang yang memang mau hijrah, terus atau bicara kepada orang-orang awam, terkadang tuh ya bahasanya memang perlu dibedakan gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai hukum, orang tuh kalau sudah bersuami, maka wanita cari nafkah itu nggak wajib. Suami harus tanggung jawab. Gitu. Suami harus menghidupi, menafkahi, dan wanita itu nggak boleh safar jauh ya. Kalau safar pendek masih khilafiyah. Kalau safar namanya Temboro, Madiun, Maspati, Magetan, itu safar pendek itu masih khilafiyah. Itu masih selama aman masih ada yang membolehkan. Tapi kalau safarnya itu sampai safar jauh, nah itu tidak boleh gitu. Makanya ini pertama poin yang kita bicara arahannya ya. Jadi orang itu kalau sudah rumah tangga, suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian wanita itu dia tidak wajib untuk kerja. Seandainya wanita kerja, maka sebaik-baik pekerjaan wanita itu home industry, yaitu kerja di rumahnya. Ni'malahul mar'ah bi ghazaluha fi baitiha. Seumpama wanita itu bekerja, maka sebaik-baik kerja adalah kerja di rumahnya. Tenun, buat kue. Nah sekarang kan banyak ini wanita bisa jualan online atau apa dari rumahnya kan bisa itu. Jadi seperti itu. Jangan sampai dia kerja keluar. Karena apa? Nah, ini penting. Walaupun ini kerja safar yang pendek ini ada yang membolehkan, tapi ada satu perkara yang perlu diperhatikan oleh wanita, dan ini memang satu tradisi yang masih banyak terjadi di negara kita, Indonesia, Malaysia itu sama. Jadi wanita ini memang keluar rumah untuk kerja di pabrik, kerja di toko, kerja karyawan. Ya alasannya karena suami tidak mencukupi gitu loh. Ataupun alasan yang lain. Ini kalau ini kita ikut pendapat yang membolehkan, tetap bukan berarti nggak ada resiko, tetap ada resiko. Yaitu apa? Pendidikan anak-anaknya dan pelayanan kepada suaminya. Karena di antara efek samping wanita itu kerja itu apa? Satu, pendidikan anaknya kurang terurus, kasih sayang kepada anaknya kurang maksimal, terkadang pelayanan kepada suaminya juga tidak bisa maksimal. Terus terjadi efek yang lain, dikhawatirkan pula kalau wanita ini penghasilan lebih tinggi daripada suaminya, nanti kurang menghargai suaminya. Yang sering terjadi puncaknya ketika wanita ini penghasilan di atas suaminya terus minta cerai. Nah ini karena jadi wanita durhaka begini kan. Jadi makanya kita bicara kepada orang awam ini jangan hanya bicara hukum, oh boleh, tidak boleh, haram, makruh atau apa, dan cukup di situ sampaikan apa fadilahnya kalau suami ini kerja terus wanita konsentrasi di rumah tuh apa fadilahnya. Nah kalau suami kurang Mbak, ya wanita bantu doa, bantu dengan tahajudnya,
bantu dengan istighfarnya, bantu dengan sholat duhanya. Wanita ini kalau dia solehah, waqarna fi buyutikum, dia ini tetap di rumah, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga perintah Allah di rumahnya, doa-doanya itu makbul itu, gitu loh. Makanya seandainya tertib agama itu dikerjakan dengan betul, suami kerja dengan tanggung jawab, saya keluar kerja semata-mata perintah Allah supaya laki-laki tanggung jawab kepada istrinya dan istrinya juga tetap di rumah karena perintah Allah. Dia gunakan doa-doanya untuk supaya mendoakan suaminya, insya Allah tuh tercukupi itu nanti barokah semua gitu. Sehingga apa? Ketika wanita di rumah kasih sayang kepada suami, khidmat kepada suami bisa maksimal, pendidikan anaknya bisa maksimal, kasih sayang kepada anaknya bisa maksimal, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Yaitu apa? Tidak terjadi maksiat di mana-mana, gitu loh. Tidak terjadi maksiat di mana-mana. Tetapi ketika kita ini udahlah pakai kau doaif gitu, nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Wanita ini kalau sudah dibiarkan sekali, dua kali, dia keluar rumah, keluyuran itu dibiasakan. Nanti apa? Maksiat terjadi di mana-mana, gitu loh. Yang keluarganya mau pelayanan nggak maksimal, nanti anaknya nggak terurus, kan gitu kan? Akhirnya doa-doanya biasanya makbul jadi kurang makbul. Nah, dan kemudian terus yang jelas, wanita ini kalau keluar rumah, semua mata akan tersorot kepada. Ya, makanya kata Hadraji Inamul Hasan, dia mengatakan, wanita yang nggak pakai cadar, jilbab lah gitu, tetapi jarang keluar rumah, itu lebih baik daripada wanita bercadar, berukut, tapi sering keluyuran. Nah gitu. Sering keluar rumah, gitu. Apalagi sendirian. Ini kata Hadraji Inamul Hasan, gitu. Maka zaman dulu itu wanita ini kalau keluar ditutup pakai sekeduk kan gitu kan, sehingga tidak tampak itu postur tubuhnya itu nggak tampak. Maka wanita keluar rumah sekarang tuh ya diusahakanlah diberikan mobil atau apa, keluar dengan mahramnya, dengan suaminya, tertutup oleh mobil, itu bagian daripada menjaga wanita. Karena wanita ini bukan itu dikekang, bukan, itulah barang mahal gitu, barang mahal harus dijaga. Karena kalau dibiarkan, wis perselingkuhan, perzinahan terjadi di mana-mana karena ini aturan Islam itu diabaikan. Gitu. Jadi diabaikan. Satu suaminya kerja luar negeri, istrinya di rumah, ya sudah, jarak jauh. Istilahnya apa gue? LDR. Oh, cinta kok LDR. Apa terpuaskan cinta lewat hubungan HP begitu, malah garing kelaparan, gitu, tersiksa gitu. Jadi seperti itu faktanya gitu. Makanya orang tuh kalaupun kerja jarak jauh ya istrinya dibawa gitu. Karena orang tuh kalau sudah terlalu lama pisah dengan istri itu mesti hanya pintu-pintu maksiat itu akan akan terjadi di situ itu. Bisa dipahami ya? Halo, Ustaz. Jadi sampaikan itu apa fadilahnya, kalau aturan agama itu wakorna itu diamalkan, dan apa juga itu resikonya, walaupun itu makruh kalau dilanggar tuh resikonya banyak, madhurah, dan itu sering berkali-kali guru kita Yazurah rahimahullah mengingatkan masalah ini. Nah, coba ya, ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin malam ini ya bagi-bagi waktu sampai di sini, insya Allah. Oke, kapan majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.